doa apa yang pasti dikabulkan atau yang mudah dikabulkan. Nah, yang bikin pasti dan tidak itu ya kita. Yang bikin mudah atau susah itu ya kita sendiri. Karena Gusti Allah itu ada di dalam diri kita. Tuhan maha segala-galanya. Mohon maaf, kalau kita bicara tentang harus dilafalkan dengan menggunakan lisan, dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan bahasa yang luar biasa cengkoknya mungkin. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita? Mohon maaf, yang mungkin tidak bisa berbicara, yang mungkin tidak bisa melihat, yang mungkin tidak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya dia bisa berbicara di dalam hati nuraninya kepada Tuhannya. Ketika menjalaninya kita masih tolah-toleh, kita masih ragu. Terjadi enggak ya? Terwujud enggak ya doa saya? Dikabulkan enggak ya doa saya? Itu sama saja dengan jenengan sudah menyuruh Tuhan untuk bekerja, tetapi jenengan juga yang memerintahkan Tuhan untuk ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, ada yang bertanya ke Sinau Urip Channel ya. Pertanyaan itu ditujukan ke saya. Yaitu tentang doa apa yang pasti dikabulkan. Ya, jadi pertanyaannya adalah tentang doa apa yang pasti dikabulkan atau yang mudah terkabul lah, intinya begitu. Intinya doanya supaya dikabulkan itu harus bagaimana, doa yang seperti apa. Nah, begini ya dulur-dulur, saya sebetulnya juga sering sekali menyampaikan ini kepada panjenengan semua. Lepas dari apapun agama panjenengan, apapun keyakinan panjenengan, saya meyakini bahwa Tuhan itu adalah maha segala-galanya. Jadi Tuhan ini tidak pernah memilih-milih. Tuhan tidak pernah memerintahkan bahwa doamu harus begini, begitu. Saya meyakininya tidak seperti itu. Ya. Jadi saya meyakini bahwa Tuhan itu adalah maha segala-galanya dan Tuhan itu tidak berada di langit, Tuhan itu tidak berada di pohon, Tuhan itu tidak berada di tempat-tempat tertentu, tetapi Tuhan itu adalah sebuah energi yang mengisi seluruh ruang kehidupan ini. Boleh disederhanakan bahwa Tuhan itu sejatinya sudah bersama kita. Tuhan itu ada di dalam relung hati kita. Nah, tentunya kalau Tuhan itu sudah ada di dalam hidup kita, berarti apapun yang panjenengan ucapkan, apapun yang panjenengan inginkan, itu juga sama saja dengan merupakan sebuah doa. Hanya, mohon maaf sekali lagi, selama ini kita senantiasa merasa bahwa doa itu adalah sebuah ucapan yang harus diucapkan dengan kata-kata yang bagus, dengan kalimat yang indah, yang panjang, yang jelas. Seolah-olah doa itu harus diucapkan dengan, mohon maaf bahasanya mungkin dengan kesucian diri, atau mungkin merasa bahwa ketika kita berdoa itu kita harus dalam keadaan yang bersih, suci, harus dengan ibadah mungkin, dengan sholat mungkin. Atau ada yang mengatakan kalau kita berdoa sambil tidur misalkan, nanti
Gusti Allah memberi rezekinya juga sambil tiduran. Karena dianggapnya Gusti Allah adalah sebuah sosok. Atau beranggapan bahwa kita harus sopan, kita harus halus terhadap Gusti Allah. Saya ingin menyampaikan kepada dulur-dulur semua, terlepas dari panjenengan semua mau sepaham atau tidak dengan saya, panjenengan percaya atau tidak dengan saya, intinya adalah tujuan kita di sini adalah sama-sama belajar tentang hidup ini. Ya, di Sinau Urip ini kita sinau bareng tentang kahuripan, tentang kehidupan. Intinya adalah kita ini tidak pernah memaksakan, karena ini bukanlah suatu ajaran, tapi ini hanya sebuah wawasan, pemahaman yang ya jikalau mungkin ini bermanfaat buat panjenengan dan ini berguna buat panjenengan, atau ini nyaman di dalam pola pikir dan juga hatinya panjenengan, monggo itu diterapkan di dalam kehidupannya. Tetapi jika tidak, ya jangan. Gitu loh ya. Jadi ya dianggap aja sebuah tontonan, tetapi tidak untuk kita saling menghujat, tidak untuk kita saling mencemooh satu dengan yang lain. Mungkin juga di kolom-kolom komentar itu biasanya saling bersautan antara yang pro dan yang kontra. Jadi ya kiranya kita semua menjagalah semua itu, kita supaya rukun-rukun semuanya ya. Lebih-lebih ini di bulan Ramadan, di bulan suci ya, kita hendaknya senantiasa menjaga lisan kita, menjaga tutur kata kita. Kemudian begini ya dulur-dulur ya. Jadi menurut saya secara pribadi, berdasarkan pemahaman, berdasarkan apa yang saya pelajari tentunya di dalam kehidupan saya sendiri secara pribadi ya, bahwa Gusti Allah ini tidak ubahnya sebuah energi yang mengisi seluruh ruang kehidupan ini, jagat raya atau alam semesta beserta isinya, termasuk kita ini ya. Nah, jadi saya meyakini bahwa Gusti Allah itu tergantung daripada wadahnya. Jadi Gusti Allah itu bukanlah sosok yang harus disopan santuni. Gusti Allah itu bukanlah sebuah sosok yang harus, mohon maaf, kita itu seperti berperilaku terhadap sesama manusia. Ini menurut saya tidak demikian perlakuannya. Karena Gusti Allah adalah sebuah energi, maka kita mau membentuk atau mewujudkannya seperti apapun tergantung kita. Sekali lagi, yang punya rasa atau rasa sopan santun, menghargai, menghormati itu adalah manusia. Ya, jadi Tuhan sudah tidak mengurusi itu. Makanya Tuhan itu mau diajak baik Tuhan mau diajak buruk atau jahat Tuhan juga mau. Jadi Tuhan tergantung daripada wadahnya. Nah, kalau kita ini memperlakukan wadah kita nggak benar, nggak baik, ya sama saja dengan kita sudah memperlakukan Tuhan tidak benar dan tidak baik. Nah, kemudian ketika kita memahami hal ini, maka ketika kita bicara tentang doa, bagaimana atau apa, doa apa yang pasti dikabulkan atau yang mudah dikabulkan. Nah, yang bikin pasti dan tidak itu ya kita. Yang bikin mudah atau susah itu ya kita sendiri. Karena Gusti Allah itu ada di dalam diri kita. Menempati seluruh ruang yang ada di dalam unsur kehidupan kita ini. Jadi tergantung kita. Lalu apa yang harus disopan santunkan terhadap Tuhan? Mohon maaf, jangan ditelan mentah apa yang saya sampaikan ini. Jangan seolah-olah, oh berarti kita tidak boleh sopan santun terhadap Tuhan. Maksudnya jangan kita terjebak di kalimat ini. Sekali lagi, Tuhan itu bukanlah sebuah sosok laki-laki perempuan, bukan. Tetapi ini menurut pemahaman saya. Kalau menurut panjenengan berbeda, monggo kita saling menghargai, saling menghormati. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau kita bicara tentang doa,
Kita kembali lagi ke prinsip dasarnya bahwa Tuhan adalah sebuah energi, tergantung kita. Jadi seberapa kuat, seberapa besar imanmu atau doamu kepada Tuhanmu, ya tergantung kamu. Nah, kalau panjenengan ingin doanya mudah dikabulkan, ya kita meyakini, mengimani bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Jangan kalau sudah pasti dikabulkan ketika berdoa menggebu-gebu, ketika berdoa seolah-olah udah paling khusyuk, tetapi ketika menjalaninya kita masih tolah-toleh, kita masih ragu. Terjadi enggak ya? Terwujud enggak ya doa saya? Dikabulkan enggak ya doa saya? Itu sama saja dengan jenengan sudah menyuruh Tuhan untuk bekerja, tetapi jenengan juga yang memerintahkan Tuhan untuk ragu. Jadi kalau kita sudah hakul yakin, ya kita masuk di dalam keimanan yang betul-betul bagaimana agar kun fayakun itu bisa terjadi di dalam doa kita. Makanya saya sering kali sampaikan kepada panjenengan semua, Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Tuhan itu ada di mana kita berkehendak atau menghendaki, meyakini atas dasar iman kita bahwa Tuhan itu ada, ya di situ Tuhan berada. Dan ketika kita bicara tentang doa, doa itu sudah tidak membutuhkan lagi tentang bahasa, tentang kata-kata kalimat yang bagus, yang indah, yang panjang lebar, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apapun. Tuhan tidak butuh itu semua. Tetapi apakah itu tidak perlu diucapkan? Monggo, perlu. Bisa dengan diucapkan, bisa juga di dalam batin panjenengan. Karena Tuhan maha segala-galanya, sekali lagi. Tuhan maha segala-galanya. Mohon maaf, kalau kita bicara tentang harus dilafalkan dengan menggunakan lisan, dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan bahasa yang luar biasa cengkoknya mungkin. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita? Mohon maaf, yang mungkin tidak bisa berbicara, yang mungkin tidak bisa melihat, yang mungkin tidak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya dia bisa berbicara di dalam hati nuraninya kepada Tuhannya. Jadi Tuhan tidak memandang apapun agamamu, Tuhan tidak memandang kamu pinter ngomong, pinter bahasa apapun, pinter doa apapun, tetapi Tuhan ada di dalam pribadi kita dan tolak ukurnya hanya keyakinan iman kita kepadanya. Tidak peduli dimanapun, tidak peduli kapanpun, mau kamu di dalam kamar mandi, tetapi kamu beriman, kamu meyakini akan hal yang kamu inginkan, kamu sampaikan kepada Tuhan. Mau kamu di dalam kamar tidur, mau kamu di dalam hutan, mau kamu sedang bekerja sebagai nelayan di tengah laut, mau kamu sebagai seorang pilot mungkin yang sedang terbang di dalam pesawat terbang, apapun itu, Tuhan tidak pernah melihat itu, tidak pernah memandang dari sisi itu. Jadi dimanapun, kapanpun kita mau berdoa, selama kita meyakini bahwa iman daripada doa kita itu kita tujukan hanya kepada Gusti Allah atau kepada Tuhan yang Maha Esa, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Jadi yang terpenting bukan tentang tata caranya, bukan tentang medianya, karena berdoa bermacam-macam tata caranya. Sesuai dengan, kalau sesuai dengan agama ya sesuai dengan agama. Agama ini berbeda dengan agama satunya, berbeda lagi dengan agama satunya. Tetapi yakinlah bahwa kalau kita bicara tentang keimanan, mau kita pakai tata caranya bagus, syariatnya kita laksanakan bagus, enggak pun tidak jadi masalah. Itu kalau bicara tentang keimanan daripada pribadi kita kepada Sang Pencipta. Jadi ini rumusnya, agar doa-doa kita bisa terkabul dan pasti dikabulkan. Jadi doa itu kan berasal dari pola pikir. Doa itu kan sebuah niat. Kita punya niat apa ini, atau punya keinginan apa? Tujuannya apa nih? Oh, aku ingin
agar rezekiku lancar, aku ingin agar usahaku lancar, aku ingin agar persoalan hidupku bisa terselesaikan. Ini digambarkan dulu semuanya di pola pikir sini. Kalau sudah masuklah di dalam keyakinan keimanan panjenengan bahwa sang pemilik kehidupan ini yang berkuasa atas seluruh unsur kehidupan ini, yaitu Gusti Allah, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, akan mengabulkan semua yang menjadi keinginan kita. Tadi opo sing dadi kekarepanmu kabeh keturutan, opo sing dadi pangucapmu kabeh kedadian saking kersane Allah. Ya, jadi kurang lebihnya begitu ya dulur-dulur tentang doa apa yang atau bagaimana caranya berdoa agar pasti dikabulkan. Karena yang punya kuasa mengabulkan dan tidak itu sudah ada di dalam diri kamu. Jadi semua tergantung daripada kita sendiri. Terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya Mas Wahyu mohon maaf kepada panjenengan semua. Monggo kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, karena Tuhan yang kita yakini kebenarannya itu sama, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.